Selamat datang Bapak Bupati Jayapura, Bapak Matius Awitau. Selamat datang di kantor Digital Media. Bapak, kami ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana persiapan kesiapan Papua sebagai salah satu tuan rumah PON ke-20 Oktober mendatang, Bapak. Oke. Bapak bisa berbagi. Ya. Ya, Sobat Komunikabar, kami kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Jayapura, Papua, Bapak Matius Awitau. Teman-teman mungkin ada yang pengen tahu tentang bagaimana sih penyelenggaraan PON ke-20 di Bumi Cendrawasih, yang akan menjadi event olahraga terbesar di Indonesia saat ini di tengah kita suasana pandemi COVID-19. Bapak, nanti kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana penyelenggaraan dan kesiapan atau persiapan Kabupaten Jayapura sebagai salah satu tuan rumah PON ke-20, Bapak. Baik. Mari silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Pak Matius, Papua inilah momentum bagi Papua di tengah pandemi untuk bagaimana bangkit kita menunjukkan kepada nggak hanya di nasional tapi kepada dunia bahwa Papua itu adalah bumi yang aman, yang tentram, yang damai. Jadi dengan adanya penyelenggaraan PON ini adalah bukti bahwa Papua itu bukan stigma yang buruk seperti yang digambarkan selama ini, yang hanya ada kekerasan, ada kelompok-kelompok KKB. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada Sobat Komunikabar di kesempatan ini. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Memang pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 ini akan diselenggarakan di Provinsi Papua, dan bagi kami di Papua ini satu kebanggaan. Ya, kebanggaan untuk bisa menjadi tuan rumah dari keterbatasan yang dimiliki oleh Papua, dan kami sedang berusaha menjadi tuan rumah yang baik, bisa memberikan memberikan persembahan yang baik dan PON bisa sukses. Soal situasi di Jayapura dan sekitarnya itu sama seperti di Indonesia yang lain. Jadi suasana di sana aman, terkendali, dan aktivitas masyarakat seperti biasa, dan semua antusias untuk menyambut pelaksanaan PON secara nasional. Dan PON ini sendiri akan berlangsung di 4 klaster: Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Ya. Memang agenda ini selain pelaksanaan PON itu sendiri sebagai agenda nasional untuk ajang prestasi, tetapi kesempatan ini di Papua kami ingin menampilkan bahwa Papua sebenarnya punya keunggulan-keunggulan lain yang bisa kita eksplor, dan semua orang yang datang dari berbagai Nusantara bisa melihat yang selama ini orang hanya melihat konflik, berita-berita yang saya tanda petik lebih banyak negatifnya tentang Papua, tetapi ajang ini bisa kami mempromosikan tentang keunikan-keunikan lain yang ada di Papua, dan itu menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Ya, itu menjadi bukti ya, Sobat Komunikabar, bahwa Papua itu sebenarnya aman. Jadi kalau mungkin Sobat Komunikabar sering mendengar tentang kekerasan atau apapun ya, yang stigma-stigma buruk itu, abaikan saja bahwa ternyata Papua itu adalah tempat yang aman. Jadi ayo kita ada kesempatan untuk menyaksikan PON ke-20 di Papua. Pak, apakah ada insentif dari Pemkab Jayapura untuk masyarakat di luar Papua supaya berbondong-bondong datang ke Papua, Pak, khususnya ke Jayapura? Apa saja, Pak, kira-kira? Ya,
Untuk semua delegasi itu diberikan insentif mengenai akomodasi, transportasi, semua yang dibutuhkan di sana. Jadi itu panitia besar PON dan di semua klaster akan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Itu menjadi tanggung jawab tuan rumah. Kemudian untuk di luar dari atlet ofisial dan delegasi yang resmi, panitia juga memberikan pelayanan-pelayanan yang lain untuk pariwisata, untuk bisa mengunjungi tempat-tempat objek-objek yang lain, untuk bisa melihat keindahan dan masalah kebudayaan di Papua. Tapi juga ada kuliner, ada kerajinan-kerajinan tangan yang khas Papua. Ini juga nanti akan ditampilkan untuk semua delegasi atau masyarakat yang datang mengunjungi dalam rangka PON nanti. Pak, mungkin ada sebagian, mungkin banyak ya sobat Komunikabar itu yang tanya, ada diskon nggak sih untuk misalnya penginapan atau transportasi dan terutama kan ongkos ke sana ya Pak, pesawat kan mahal tuh Pak. Bagaimana kira-kira untuk mengakomodasi itu Pak? Kalau tadi saya katakan untuk delegasi resmi itu free. Oke. Itu free, atlet, official dan kontingen. Iya. Itu yang sudah daftarkan ke panitia besar melalui KONI pusat, dan itu semua free dan itu dibiayai semua oleh panitia. Kalau masyarakat umum? Masyarakat umum nanti kita lihat dari kondisi pandemi COVID ini, karena itu akan ada pembatasan. Jadi nanti ke sana kita belum melihat karena belum ada satu kebijakan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, bagaimana mengatasi PON ini bisa berjalan semarak, tapi juga protokol kesehatan bisa diterapkan di pelaksanaan PON itu. Iya, kira-kira ada antisipasi nggak Pak dari Pemkab? Kira-kira misalkan belum ada kebijakan khusus ya, tapi dari Pemkab sudah berancang-ancang saya akan memberikan insentif seperti ini, misalnya diskon atau kemudahan-kemudahan lain terhadap masyarakat umum, Pak, bukan yang official tadi, Pak. Ya, jadi itu kebijakan dari panitia besar, saya belum bisa kasih komentar karena itu tingkat provinsi yang bertanggung jawab untuk mengatur itu. Baik. Nanti kita lihat dalam situasi ke depan. Karena itu juga belum memikirkan karena situasi. Baik, Pak, kalau bicara tentang infrastruktur, Pak ya, sejauh ini sampai berapa persen sih Pak kesiapannya atau penyelesaian dari terutama venue dan akses menuju venue? Ya, semua venue sudah siap. Ada beberapa yang sementara dalam proses finalisasi. Jadi baik khusus untuk di Kabupaten Jayapura, itu akses bisa dilalui semua. Tinggal nanti beberapa hal saja yang perlu dipastikan oleh technical delegate. Mereka akan melihat semua apakah ini sudah sesuai atau ini masih perlu dilengkapi lagi. Dan mereka sekarang ada di Jayapura dan beberapa hari ke depan mungkin akan dipastikan mungkin beberapa hal yang perlu disempurnakan atau sudah cukup. Tentang Pak, peran atau keterlibatan putra daerah tuh kira-kira berapa persen Pak dari event ini Pak? Ini kan event besar Pak ya? Ya, event ini baik atlet yang kami siapkan untuk perhelatan PON ini mewakili Papua, maupun panitia pelaksana maupun volunteer, itu memang kita utamakan putra daerah. Ya. Jadi karena ini kesempatan mungkin PON ini mungkin ratusan tahun lagi mungkin kalau itu jadi di Papua lagi. Nah ini kesempatan yang terbaik sehingga masyarakat Papua bisa mengalami ikut serta di dalam mensukseskan agenda besar ini. Kalau dari
masyarakat di luar Papua ya Pak ya, untuk volunteer ya Pak ya, itu ada ya Pak ya? Volunteer. Berapa persen Pak? Saya belum bisa pastikan, tapi ada ya? Ada. Karena yang terlibat dalam panitia juga dari Sabang sampai Merauke. Baik. Yang di Papua, tapi juga nanti ada volunteer untuk membantu kelancaran itu pasti. Karena di Jayapura saja secara khusus itu udah beragam. Jadi semua potensi kita akan gunakan untuk, bukan saja untuk acara-acara yang sudah diagendakan, tapi mungkin penyambutan delegasi dari berbagai provinsi. Ini juga kami sudah pertemuan-pertemuan dan berbagai paguyuban Nusantara supaya mereka juga bisa ikut partisipasi untuk menyambut daerahnya, provinsinya yang datang, tapi orang yang ada di Jayapura. Paguyuban-paguyuban ada bisa ikut serta untuk menyuarakan atau dalam rangka sosialisasi maupun pada saat pelaksanaan nanti. Keren. Bapak, untuk program sosialisasi dan promosi sejauh ini sampai apa yang sudah dilakukan. Tapi sebelum itu, Bapak stop dulu. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ya, Sobat Komunikabar, ternyata ada fakta yang menarik. Bagaimana Kebineka Tunggal Ikaan itu ternyata sudah diimplementasikan benar-benar di bumi Cendrawasih. Ceritanya adalah bisa disampaikan oleh Pak Matius. Silakan Bapak. Ya, jadi tahun 2016 di Kabupaten Jayapura kami sudah canangkan Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan, dan itu dihadiri oleh Menteri Agama pada saat pembukaan MTQ dan tingkat provinsi dan PESPARAWI, Pesta Paduan Suara Gerejawi, sekaligus oleh Pak Menteri, dan diawali dengan pernyataan bahwa kawasan ini sebagai zona integritas kerukunan agama, kerukunan suku bangsa, dan semua. Nah, dalam rangka PON, kami sudah beberapa kali pertemuan dengan semua paguyuban Nusantara yang ada di Jayapura dan Papua, baik dari Sumatera, dari Jawa, Madura, dari Sulawesi, dari NTT, dari Maluku, karena di sana sudah ada paguyuban-paguyuban itu. Jadi kita sampaikan bahwa ini perhelatan nasional adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga semua paguyuban yang ada di Papua bertanggung jawab menginformasikan tentang PON ke kampung halamannya, ke provinsi-provinsinya. Dan semua harus ikut terlibat di dalam penyambutan delegasi yang datang. Jadi, dan mereka sangat senang kita memberikan ruang itu. Dan mereka akan membangun koordinasi komunikasi, dan secara pribadi mereka ada di dalam kepanitiaan semua, kepanitiaan PON, individu-individu dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi PON Papua ini menjadi agenda bagaimana kita mewujudkan keberagaman yang ada di Papua. Itu bukan hal yang baru, tetapi memang sudah ada dari dulu. Toleransi, saling menghargai, rasa persatuan. Nah, ini nanti pasti akan menjadi satu
satu suasana yang sangat mendukung untuk suksesnya PON itu. Itu sobat Komunikabar, betapa PON ke-20 di Papua ini adalah sesuatu event yang unik, event yang istimewa banget, karena di situ dileburlah segala suku di bumi Nusantara ini, di bumi Cendrawasih. Mereka bergotong royong, mereka bersatu padu untuk menyukseskan penyelenggaraan PON. Jadi gak ada alasan untuk tidak menyaksikan event-event keren olahraga terbesar di Indonesia ini di bumi Papua untuk PON 20 Oktober mendatang. Jadi ayo yang punya kesempatan silakan terbang ke Papua dan akan disambut dengan keunikan keramahan yang luar biasa dari masyarakat Papua dan juga masyarakat di luar Papua yang sudah tinggal di Jayapura atau di bumi Papua sudah beberapa tahun di sana. Jadi gak ada alasan untuk tidak menyaksikan event yang keren ini, gitu ya Pak. Okay. Ada kira-kira apa Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan, terutama dari pemerintah atau keinginan harapan dari Pemkab Jayapura terutama untuk menyukseskan PON ke-20 ini Pak? Ya, masyarakat Papua pada umumnya itu juga mereka sangat antusias untuk melihat perhelatan nasional ini. Jadi ini duta-duta olahraga yang akan datang dari berbagai pelosok Indonesia. Ini juga menjadi satu apresiasi yang luar biasa. Kami sedang mempersiapkan itu dan mudah-mudahan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, kementerian lembaga, mungkin event ini bisa lebih spesial, tidak seperti PON-PON yang lain. Karena itu kami meminta pemerintah pusat juga bisa sama-sama kita wujudkan perhelatan ini menjadi persembahan yang luar biasa untuk kemajuan bangsa, dan ini juga kita bisa persembahkan untuk dunia bahwa event akbar ini bisa mewujudkan nama besar bangsa Indonesia dalam pergaulan di dunia ini. Ya, terima kasih banyak Pak Matius atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya bagi masyarakat Indonesia dan terutama dari masyarakat internasional yang selama ini menyoroti Papua dari sisi negatifnya saja. Makanya inilah kesempatan bagi Papua untuk bangkit, bagi Papua untuk bersuara bahwa Papua adalah bumi yang aman bagi semua. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak Matius, mungkin disaksikan oleh sobat Komunikabar, kami Antara Digital Media siap mendukung suksesnya perhelatan PON ke-20 di Papua. Kami ingin tunjukkan produk kami untuk berpromosi. Bapak kan, silakan Pak. Kami namakan TV Robot karena bentuknya seperti robot. Jadi ini adalah media digital dan berbasis internet Pak. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Jayapura untuk berpromosi, untuk bersosialisasi agar masyarakat tidak hanya nasional Pak, tapi internasional tahu Papua aman, Papua siap untuk menyelenggarakan PON ke-20. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini kami juga senang untuk bisa kerjasama menggunakan fasilitas ini antara Digital Media, dan ini juga bisa memperkenalkan Papua secara khusus Kabupaten Jayapura dengan berbagai keunikan yang menarik yang ada di Papua. Siap Bapak, kami siap mendukung, masyarakat Indonesia semuanya siap mendukung suksesnya perhelatan PON ke-20. Ya. Sesuai slogan Pak, Papua, PON bisa. Sobat Komunikabar, sampailah kita di penghujung acara. Kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan yang sangat komprehensif dari Bapak Matius, Bupati Kabupaten Jayapura,
tentang kesiapan dan persiapan Pemkab Jayapura sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara PON ke-20 Papua. Bincang-bincang ini kita akhiri, dan semoga apa yang dirancang, apa yang ditargetkan oleh Pemkab Papua segera tercapai sesuai apa yang diharapkan, dan Indonesia akan dikenal dunia sebagai negeri yang majemuk dan bersatu, sebagai negeri yang aman, terutama bumi Cendrawasih adalah bumi yang aman bagi semua masyarakat, tak hanya Indonesia tapi juga dunia. Silakan datang ke Papua. Papua, tolong bisa.